Oke, kita sekarang episode ke-58 tentang berburuk sangka kepada Allah, episode yang terakhir, artinya bagian yang terakhir. Oke, insya Allah kita akan mulai. Bismillah. Kita awali ini dengan permohonan ampun kepada Allah ya atas dosa-dosa kita, dan kita berharap Allah tidak menutupi hati kita dari ilmu yang lurus dan hidayah, dan Allah nggak cabut hati kita dari iman karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kita terus memohon pada Allah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biar gak terlalu panjang, kita nge-reviewnya dikit aja atau secara singkat aja, gak mau ngedalamin lagi. Masih ingat bentuk suuzon kepada Allah itu definisinya apa, Regan? Suuzon kepada Allah itu berburuk sangka kepada Allah, tetapi bukan hanya berburuk sangka, tetapi kita meyakini bahwa kalau kita beranggapan jika kita tuh soleh baik itu tuh balasan dari Allah itu tuh termasuk juga. Kalau itu poin-poinnya. Sekarang definisi simpel dari suuzon kepada Allah. Mungkin ya ngerti sih maksud Regan pingin ke sana, tapi yang lebih simpelnya. Masih ingat Ihsan? Bahkan pekan lalu Al bilang peringatan tuh penting, ulang materi itu penting. Berarti sekarang penting gak untuk ngulang? Karena kalian aja udah lupa ini diulang-ulang 4 minggu tuh ya. Oke, Ahmad? Berprasangka yang tidak sesuai syariat. Iya, itu berprasangka kepada Allah yang gak sesuai syariat, titik. Itu definisi suuzon kepada Allah. Oke. Dan kita udah bahas suuzon kepada Allah. Poin nomor 1 adalah kita ragu kalau Islam akan menang, ya. Itu yang nomor 1. Kemudian yang kedua, meyakini kalau Allah berbuat tanpa tujuan. Itu udah kita bahas panjang lebar. Silakan dengerin episode 58 part 1, 2, 3, 4 dan 5 kalau nggak salah. Ini bagian yang kelima atau ke-6 ya? Kelima ya, berarti ya 1, 2, 3, 4 ya. Dan itu poin nomor 2-nya ya, yaitu meyakini Allah berbuat sesuatu tanpa tujuan. Kemudian yang selanjutnya adalah meyakini bahwa kita dapat dunia, kita kaya, kita ganteng, kita terkenal. Pokoknya kita dapat nikmat dunia tuh karena Allah sayang sama kita. Makanya sekali lagi kalau kalian dapat nikmat, yang pertama harus kalian lakukan adalah ucap Alhamdulillah, yakini itu nikmat dari Allah. Lalu poin nomor 2-nya adalah kalian jangan ngerasa dicintai oleh Allah. Kalian jangan ngerasa dicintai oleh Allah. Karena kalau kalian ngerasa dicintai oleh Allah gara-gara kalian punya dunia, itu udah salah. Udah salah. Allah ngasih dunia ke kita sebagai ujian, bukan karena Allah cinta sama kita. Kalau kalian habis hijrah kemudian jadi kaya, bukan berarti Allah cinta sama kalian karena dengan parameter kalian dikasih dunia. Allah cintakan ke kalian kalau kalian benar-benar sungguh-sungguh tobatnya. Karena itu kalau orang hidupnya sulit, lalu hijrah tetap sulit, apakah hijrahnya gagal? Enggak. Itulah yang sering menjadi problem ketika ada orang yang ngomong kayak gini, Ustadz saya dulu penuh dengan masalah, saya kemudian hijrah, saya tobat, tapi kenapa masalah itu nggak hilang? Lah, hijrah biar masalah hilang, hijrah biar Allah cinta, hijrah biar Allah sayang, hijrah biar Allah berkahi hidupnya. Masalah bisa nambah setelah hijrah, bukan ngurang. Makanya Ustadz Nuzul Zikri ketika ada orang yang masuk Islam, berarti hijrah nggak tuh? Wah, itu hijrah maksimal. Orang yang masuk Islam hijrah maksimal. Ustadz Nuzul nggak bilang selamat Anda sudah masuk Islam, hari kedepannya akan semakin membahagiakan. Enggak. Ustadz Nuzul justru bilang selamat kamu udah Islam, dosa-dosamu insya Allah digugurkan semuanya. Tapi harus ingat hari ini, hari-hari besok akan menjadi hari-hari yang berat buat Anda. Tapi tetaplah berlindung pada Allah, tetaplah berusaha, berdoa, berjuang mendekati Allah. Maka Allah akan memberi taufik untuk tetap berada di atas jalan yang lurus. Hijrah bukan pilihan biar hidup enak.
Hijrah tuh pilihan biar kita dicintai oleh Allah, yang konsekuensinya bisa jadi hidup kita makin gak enak. Hidup kita makin gak enak. Kaya makin banyak dizolimi oleh orang-orang miskin. Tapi kalau kalian soleh, aman. Tapi kalau kaya, kalian jadi zolim ke orang miskin, kalian gagal. AA misalnya sekarang sederhana, lalu AA jadi super duper kaya, AA bantuin orang miskin, lalu orang-orang miskin itu zolim ke AA Rizal. Tapi AA tetap fokus memperbaiki diri. AA sukses atau gagal? Sukses. Tapi kalau AA jadi kaya, AA banyak bantu orang miskin, terus AA nindas orang miskin. Dibantu sih dibantu, tapi ngejek-ngejek mereka. Gagal AA hijrahnya. Oke, itu poin yang udah kita bahas panjang lebar pekan lalu, dan sekarang kita akan ngebahas poin yang penting teman-teman, yaitu menyangka bahwa Allah tidak akan membangkitkan manusia untuk dimintai pertanggungjawabannya atas amal perbuatan mereka. Nah teman-teman, tentu muslim gak mungkin ada yang meyakini hal ini ya. Fahri, ragu gak kalau Allah akan membangkitkan kita? Yakin Allah akan bangkitkan kita? Yakin. Yakin Allah akan ngebalas perbuatan kita? Yakin. Tapi di sini walaupun kita punya keyakinan, biasanya keyakinan itu belum bisa mengerem kita dari dosa dan maksiat. Maka itulah yang namanya imannya masih lemah. Artinya kalau ditanya, yakin gak Allah akan menghisap di hari kiamat? Yakin, 1.000.000%. Tapi kalau itu tidak membuat kita jadi terdorong ngejauhin dosa, berarti iman kita masih lemah. Kita muslim, kita masih beriman dengan rukun iman kelima, yaitu iman pada qada dan qadar, hari kiamat ya. Iman pada hari kiamat kita udah beriman di situ, tapi imannya belum mendorong kita untuk menjauhi maksiat. Maka di sini teman-teman, ini perlu kita introspeksi, hati-hati. Karena kalau kita misalnya mulai gak care sama perhitungan hari kiamat, kita tuh akan gak peduli sampai akhirnya benar-benar bisa lepas iman kita. Ada orang, bismillah, yang jatuh ke dosa. Kemudian setelah jatuh ke dosa, dia nyesel, dia takut di hari kiamat dia akan dihisap. Lalu jatuh lagi ke dosa, lalu dia nyesel dan dia takut di hari kiamat akan disiksa. Dan itu berlangsung terus menerus. Tapi makin kesini, rasa nyeselnya semakin luntur. Sehingga rasa takutnya pun semakin luntur juga. Akhirnya, yang biasanya dulu maksiat, nyesel, takut, maksiat, nyesel, takut, maksiat, nyesel, takut sama siksa Allah, lama-lama maksiat, ya nyeselnya cuma sedikit, rasa takutnya juga ya udahlah, udah kagok gitu. Terus lagi ditambah maksiatnya. Habis maksiat, ya udahlah, dosa sih dosa, tapi mau gimana lagi, udah terlanjur. Nyeselnya semakin nurun, rasa takut kepada Allahnya semakin turun. Orang semacam ini, apakah ada jaminan dia akan terus kayak gini sampai mati? Enggak. Bisa jadi ujung-ujungnya dia lepas total. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan ke kalian kan. Ada orang yang udah dosanya banyak banget, curhat ke Arizal. Lalu bilang ke dia, kamu ada gak keinginan untuk mati dalam kondisi taubat gitu? Kalau kalian ngelihat kok pendosa-pendosa teman-teman kalian ya, yang pendosa tapi masih menjaga sholat, ditanya mau gak kamu mati dalam kondisi taubat? Pasti respon mereka sama, iya saya mah banyak dosa tapi mati mah pingin dalam kondisi taubat, dalam kondisi sujud. Lah ini orang ini teman-teman, saking banyaknya dosanya dan udah gak ada nyesel sampai dia ngomong yang menyeramkan sekali. Justru saya ingin mati dalam kondisi lagi minum minuman keras yang termahal dan lagi zina. Itu tujuan saya. Itu cita-cita saya. Serem asli. Dapat dosa kayak kita aja kalau misalnya diingetin buat tobat atau nasihatin atau dikasih harapan buat mati dalam kondisi tobat, nangis kita mah. Amin ya Allah. Pengen mati dalam kondisi tobat. Kok dia bisa sampai ngomong kayak gitu? Saking rasa nyeselnya semakin rendah, rasa takut kepada Allahnya semakin rendah, dan akhirnya udah hilang total semua. Kalau kalian lagi maksiat, yakin gak Allah ngeliatin kita? Yakin. Lama-lama yakin sih yakin, cuman udah EGP lah, emang gue pikirin. Nanti gak menutup kemungkinan ujung-ujungnya kita akan ngomong, ngapain sih ngomongin tentang Allah?
Kalau udah kayak gitu teman-teman, bisa hilang iman kita total alias murtad. Kalau kita lagi maksiat, kita masih meyakini Allah ngeliatin kita, di sini imannya masih aman nggak? Iman intinya masih aman, walaupun dia udah berkurang imannya, tapi dia masih Islam nih. Sekali lagi ulang, kalau ada orang maksiat, dia yakin Allah ngeliatin dia, sambil dia maksiat, sambil hatinya nggak nyaman gitu, karena takut Allah ngeliatin, tapi kok aku berani-beraninya maksiat, dia masih mukmin. Tapi turun lagi levelnya, dia maksiat, dia pun yakin Allah ngeliatin dia, tapi ya rasa takutnya hilang. Udahlah, lanjut aja. Dia masih beriman pada posisi ini, tapi imannya udah lemah banget. Tapi nanti setan gak akan berhenti di situ. Setan akan turun tingkat lagi. Maksudnya kita akan lebih turun tingkat lagi oleh setan, diturunin tingkatnya. Yaitu kita maksiat, kita secara ilmu kita tahu Allah ngeliatin kita, tapi kita membangkang. Gak ada rasa, ya Allah pengen berhenti sama sekali. Malah yang ada, buat apa sih Allah peduliin aku? Buat apa sih Allah ngeliatin aku? Peduli amat diliatin sama Allah. Peduli amat Allah. Emang ngapain Allah ngeliatin saya? Kalau kayak gitu udah murtad dari Islam kalau sampai ngomong kayak gitu. Dan itu gak menutup kemungkinan teman-teman. Ya ibaratnya gini ya, secara manusianya aja ya. Ada orang yang ditakuti gitu. Misalnya kalian ngelihat ada tetangga yang menakutkan banget. Awalnya kalian kalau ngelewat agak takut itu, takut. Bahkan kalian cari jam di mana bisa lewat tanpa diliatin oleh tetangga tersebut. Tapi semakin kalian, ini kita nggak lagi bicara tentang konteks salah bener ya, karena ini cuman analogi. Karena kalau dalam analogi itu nggak harus semua sisinya sama. Oke, ketika menganalogikan sesuatu nggak harus dari segala sisinya sama. Kalau tadi kan kita lagi bahas tentang hamba yang maksiat ke Allah, lalu sekarang analogikan kita ketemu sama tetangga yang menakutkan. Gak sama dari semua sisinya, tapi ini analogi biar kalian mudah untuk paham. Kalian awalnya takut nih lewat kayak gitu, ada tetangga takut, tiba-tiba dia menggonggong gitu. Tetangga menggonggong. Terus lama-lama kalian lewat lagi, liatin, dia serem bawa tongkat, tapi udah kita lari. Tapi itu berjalan terus menerus, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ya udah tinggal lewat aja, peduli amat gitu. Dan lama-lama bisa jadi kalian malah balik gitu. Karena udah pede, udah keseringan ngelewatin dan gak bahaya apa-apa, gak dapat apa-apa, gak dapat gangguan dari tetangga kecuali sekedar dipelototin doang. Ujung-ujungnya gimana sih? Kalian akan lewat, kemudian mungkin kalian akan natap balik tetangganya, naon sih ya, gitu kan. Itu jadi kurang ajar kan kalau kayak gitu. Ini ibaratnya analogi sekali lagi. Bukan menyamakan Allah dengan tetangga, bukan. Maka ini bisa terjadi sama kita yang awalnya takut, kemudian nyesel, lalu nyeselnya berkurang, rasa takutnya berkurang, semakin lama semakin gak peduli. Atau ada perasaan Allah ngeliat tapi udahlah maksiat aja kita. Tapi masih ada nyesel, tapi ujung-ujungnya bisa hilang total. Nah kalau udah hilang total sampai bilang, ya saya tahu sih Allah ngeliatin saya, Allah Al-Basir, tapi ya peduli amat sama Allah. Kalau gitu mah udah murtad teman-teman. Ini posisinya udah sama dengan yang Allah firmankan di surah Al-Fussilat. Di mana Allah berfirman, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wa absarukum wa junudukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kalian tuh gak bisa sembunyi di hari kiamat dari persaksian telinga kalian, persaksian mata kalian, persaksian kulit kalian. Nanti mata, telinga, kulit, tubuh akan jadi saksi atas dosa-dosa kalian. Dulu di dunia kalian tuh ngira Allah gak tahu apa-apa yang kalian lakukan. Secara ilmu tahu Allah ngeliatin, tapi udah gak peduli. Bahkan sampai berani ngomong peduli amat sama Allah. Kalau itu mah udah kafir kalau gitu. Kalau sampai ngomong peduli amat sama Allah, itu kafir. Ingat loh. Kalau bilang Allah ngeliat, tapi ya Allah aku masih terdorong maksiat, maafkan aku ya Allah, gak enak banget. Di hati ngerasa Allah natap tapi masih maksiat gini. Itu masih beriman kalau kayak gitu. Tapi kalau udah sampai ngeluarin statement peduli amat Allah ngeliatin saya, itu udah kafir kalau ngomong kayak gitu. Dan itu bisa terjadi dengan apa? Dengan terus maksiat tanpa diiringi taubat. Lama-lama semakin rendah itu iman. Dan itu bisa masuk ke poin ini. Itu jadinya gak peduli lagi dan jadi gak yakin gitu Allah akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka di dunia. Na'udzubillah min dzalik.
Kemudian poin selanjutnya, bentuk suudzon kepada Allah adalah mengira Allah tidak akan membalas kebaikan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Atau mungkin kalimat yang lebih enak di telinga kita adalah gini ya. Ragu, ini suudzon ya, suudzon kepada Allah. Poin keberapa ini teh? Kelima ya, yaitu ragu bahwa Allah akan membalas kebaikan hambanya di akhirat maupun di dunia. Jadi kita tuh jangan bilang Allah mah hanya akan membalas di akhirat Tuhan. Enggak. Kita hamba Allah, kalau kita nggak yakin bahwa Allah akan membalas di dunia juga atas kebaikan kita, maka kita udah suudzon kepada Allah. Saat kita berbuat baik, wajib kita meyakini Allah pasti akan membalas di akhirat dan dunia. Wajib. Yang jadi titik yang perlu di-highlightnya adalah dunia yang Allah balas atau balasan Allah di dunia gak harus versi kita. Itu aja. Tapi kalau Allah membalas di dunia tuh pasti. Coba bisa gak kalian kasih tahu ke Arizal apa balasan Allah di dunia yang pasti Allah kasih atas amal soleh kita? Dijamin semua orang pasti dapat kalau amal solehnya bener. Apa? Di dunia ya. Kita nggak ngomongin akhirat dulu, dunia dulu. Apa Regan? Tuh? Sedekah. Bukan amalnya, tapi reward Allahnya, balasan dari Allahnya di dunia. Zaid? Sholat, bukan amalnya. Apa? Panjang umur. Bisa aja kita bahkan lagi silaturahim ketabrak kereta, bisa mati langsung. Apa? Ketenangan. Itu ketenangan. Susah amat. Itu kan janji dari Allah, ya. Ketenangan. Dan ketenangan itu yang dicari oleh seluruh manusia, teman-teman. Aslina. Semua orang di dunia itu nyarinya ketenangan. Kenapa orang-orang yang banyak masalah ujung-ujungnya lari ke narkoba, ke miras? Karena makan narkoba dan minum miras itu menenangkan. Pernah nyoba? Ya gak pernah, cuman katanya gitu. Ya. Tapi emang bener asli. Karena minum miras, makan narkoba itu bisa bikin masalah-masalah yang ada di otak tuh jadi terlupakan dan kita jadi ngefly. Dengan ngefly kita tenang. Cuman rasa tenang yang ditimbulkan oleh narkoba dan miras itu dampak negatifnya sangat besar. Selain karena Allah haramkan, tapi dampak negatifnya juga besar. Merusak tubuh, bikin sakau, kecanduan. Kemudian orang-orang sampai rela kan walaupun miskin tapi demi dapat narkoba karena udah kecanduan rela ngebunuh, rela ngerampok. Makanya Allah haramkan. Allah nggak ngelarang kita nyari ketenangan. Tapi Allah melarang kita nyari ketenangan dengan cara yang haram. Kalian lagi banyak masalah. Kan sekarang udah banyak tuh para ahli katanya kalau lagi stres, cowok-cowok lagi stres hit the gym katanya gitu ya. Karena gym itu dengan penjelasannya karena otak kalau lagi mumet gini-gini, hati lagi nggak tentram, dengan nge-gym tuh kayak bisa hormon apanya dirilis gitu ya. Terserah lah mau penjelasannya itu. Itu bagus. Mencari ketenangan, melupakan permasalahan yang ada di otak kita dengan cara yang positif itu bagus. Tapi teman-teman, dari semua hal itu yang paling bener-bener amal yang paling bisa ngebuat seseorang itu jadi plong banget adalah ibadah ke Allah dengan khusyuk. Itu yang paling luar biasa, mah. Itu yang paling luar biasa. Nge-gym iya sangat ngebantu, ya. Makan makanan yang sehat membantu kita untuk lebih emotionally lebih baik dan sebagainya. Masalah-masalah jadi lebih ringan, bisa banget. Ya. Itu ngerasa sendiri ya. Kalau lagi mukbang, lagi makan all you can eat sampai perut tuh gendut banget, sampai perut tuh penuh, itu tuh gampang emosi banget, gampang marah, nggak bisa konsen, nggak bisa apa-apa. Makanya salah satu hal yang benci adalah makan sampai kenyang. Itu benci banget. Bukan benci makanan ya, makanan mah nggak ada kebencian terhadap makanan halal. Tapi makannya kebanyakan itu hal yang benci. Karena kalau makan udah kebanyakan itu gak bisa berpikir jernih. Mau sholat kagak ada khusyunya. Lagi ruku ingin muntah, lagi sujud keluar muntah gitu. Udah ngaco itu pokoknya semuanya. Kalau kita ibadah dengan khusyuk teman-teman,
itu kita bisa dapat ketenangan, dan itu adalah balasan dunia yang pasti Allah kasih, dan ada di Quran banyak ayatnya ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu di antara ayatnya surat ke-13 surat Ar-Ra'd ya. Halaman ke 5 bagian akhir atau 4 bagian akhir. Ya, cek aja nanti. Ya itu ya. Jadi apa poin kelima tadi? Ragu bahwa kebaikan akan Allah balas di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kalau kalian bilang Allah mah nanti balasnya di akhirat doang, dunia mah nggak akan dibalas, salah. Dunia pasti akan dibalas. Sedekah pasti akan Allah balas di dunia, bukan di akhirat doang. Tapi balasannya nggak selalu dengan poin yang kita inginkan, nggak selalu dengan harta kita jadi banyak setelah sedekah. Oke. Dan ini poin yang terakhir teman-teman, ya, yaitu ragu bahwa Allah akan membalas kezoliman hambanya. Ragu bahwasanya Allah akan membalas kezoliman hambanya. Kalau yang poin nomor 5 kan ragu Allah akan membalas kebaikan hambanya. Kalau sana sebaliknya, yaitu ragu Allah akan membalas keburukan hambanya. Kita akan bahas dari sisi kita dulu teman-teman, bahwa kalau kita berbuat maksiat, itu kita wajib meyakini Allah akan membalasnya di dunia maupun di akhirat. Tapi dengan cara Allah, itu pun dengan catatan kalau Allah tidak merahmati kita. Nah jadi kalau poin yang ini ada catatannya. Kenapa sih pakai catatan? Karena ada gak sih orang-orang yang berbuat baik full ekstrim buruk tanpa ada kebaikan sama sekali, tapi ujung-ujungnya dapat surga? Ada gak? Ada di Quran. Wong udah ngelawan Nabi Musa, udah sumpah demi Fir'aun, pokoknya udah pede aja lah untuk membangkang Allah, tapi tiba-tiba kok dibalasnya dengan kebaikan gitu ya. Nah jadi untuk poin yang ini teman-teman, yaitu ragu Allah akan membalas keburukan hambanya ya, baik di dunia maupun di akhirat, untuk orang yang memang berhak untuk dibalas ya. Artinya ada orang-orang yang gak Allah balas karena kita tahu hadis di mana Nabi kita SAW bersabda bahwasanya Allah berfirman, kasih sayangku mendahului siksaku, kasih sayangku mendahului azabku. Jadi kalau poin yang nomor 6 ini adalah kita pakai catatan, gak boleh kita ragu Allah akan membalas keburukan hambanya dunia maupun di akhirat, tapi dengan catatan yang Allah pasti balas di dunia maupun di akhirat itu untuk orang-orang yang memang pantas Allah siksa, untuk orang-orang yang pantas Allah balas. Artinya ada orang-orang yang gak pantas Allah balas, ada. Dan orangnya gak kita tahu. Masalahnya problemnya itu, kita gak tahu siapa yang pantas Allah balas dan siapa yang gak pantas Allah balas. Kecuali kalau orang yang udah jelas-jelas pasti Allah balas, contohnya siapa? Keburukannya pasti Allah balas. Fir'aun, Qorun, itu mah tanpa ragu ya. Tapi kalau orang yang masih hidup, kita kan gak bisa meyakini banget gitu. Kita yakin Allah pasti akan balas kalau emang dia orang yang pantas dibalas. Maka maksudnya gimana sih? Jadi emang poin yang ini agak bingung ya. Poin nomor ini lebih cocoknya tuh untuk diri kita sendiri teman-teman. Yaitu kalau kita berbuat dosa, kita harus takut banget kalau Allah akan membalas dosa-dosa kita. Dan kalau Allah udah membalas dosa-dosa kita, itu bukan cuma di akhirat tapi di dunia juga. Kita harus takut. Dan hal itulah yang membuat kita jadi gak berani terus-menerus maksiat. Karena Allah tuh kalau udah nyiksa hambanya dan emang kita pantas untuk disiksa, udah kita gak akan bisa lepas dari Allah. Pasti siksaan akan dapat. Tapi kalau Allah merahmati kita, maka itu adalah sangat indah, sangat baik teman-teman ya. Nah itu kalau pembahasannya untuk diri kita. Adapun kalau pembahasannya untuk orang lain, maka ini justru menjadi angin seger buat kita. Bahwa kalau ada orang yang zalim ke kita, misalnya nyuri gitu ya, nyuri uang dari kita, maka di situ kita wajib untuk meyakini Allah pasti akan membalas dia di dunia maupun di akhirat, pasti dengan cara Allah. Kalau ternyata
orang itu taubat dari dosanya mencuri, tapi nggak ngembaliin haknya ke kita, Allah tetap akan ngebalas nggak? Tetap. Tapi dengan balasan yang pasti penuh dengan kasih sayang, yaitu apa? Nanti di akhirat, kita sebagai orang yang dizoliminya akan ngambil pahala dari dia yang mencurinya. Tapi nanti dianya juga pahala yang udah diambil oleh kita sama Allah ditutup lagi, di cover lagi. Jadi kita masuk surga karena banyak amal dari ngambil orang yang pernah ngezolimin kita. Tapi orang yang zolim ke kitanya juga karena dia udah tobat, dia tetap masuk surga dengan karunia Allah. Nah, jadi pasti balasan bagi orang-orang yang zolim itu ke kita, teman-teman. Kalau poin ini akan membawa angin segar ke kita saat kita dizolimi sama orang lain. Maka di sini teman-teman ada 4 poin yang menjadi adab saat kita dizolimi oleh orang lain. Ya, pertama, saat kita dizolimi oleh orang lain, yakinlah bahwa kalau dia ternyata pantas untuk dihukum oleh Allah, maka pasti akan Allah balas di mana? Di dunia dan di akhirat. Itu pasti. Poin nomor 2, kita maafkan kalau memang memaafkan itu baik. Gak semua memaafkan itu baik. Ada kasus-kasus di mana memaafkan seseorang justru akan membuat orang tersebut semakin zolim. Sehingga yang paling baik justru pada kondisi itu jangan dimaafin. Selanjutnya, step nomor 3 adalah ketika memang udah, poin nomor 1 tadi apa? Meyakini Allah pasti akan balas orang yang zalim ke kita di dunia maupun di akhirat kalau memang dia pantas untuk dihukum. Ya. Kalau ternyata dia nggak pantas untuk dihukum, maka artinya kalau dia ternyata taubat dikasih hidayah oleh Allah, maka Allah tetap akan menghakimi kita, Allah tetap akan mengadili kita dengan cara yang penuh kasih sayang, yaitu kita yang dizolimin bisa ngambil pahala dia, dan dia yang zolim setelah diambil pahala oleh kita, apa yang terjadi? Di cover sama Allah, jadi nggak masuk neraka. Jadi nggak masuk ke hadis yang kita sering dengar, orang yang rugi adalah mereka yang di hari kiamat datang pahala puasa, pahala sholat, tapi dia pernah fitnah, pernah gibah, pernah mukul, pernah ngambil barang orang ini. Akhirnya orang ini, orang yang dizoliminya ngambil pahala, udah habis pahalanya, tapi masih banyak orang yang ngantri yang pernah dizolimi. Akhirnya orang yang ngantri ini ngasih dosanya kepada si zolim tersebut, akhirnya dia masuk neraka. Nah, kalau misalnya si yang zolimnya udah tobat dan nasuha, maka nanti Allah akan balas dengan cara yang terbaik, ya, yaitu kita akan ngambil sebagai orang yang dizoliminya, kita akan ngambil pahala dia, tapi nanti dianya sendiri oleh Allah di cover. Jadi dia tetap gak akan masuk neraka. Dan dalil tentang ini banyak, tentang orang yang ngebunuh 99 orang, ya. Itu kan zolimnya udah zolim level maksimal itu. Bukan ngambil harta lagi, tapi ngambil nyawa, tapi tetap masuk surga bisa. Ya, oke. Dan poin tadi aku udah ngingetin, pertama adalah yakin Allah akan membalas keburukan hambanya dunia maupun di akhirat kalau emang dia pantas untuk dihukum. Selanjutnya teman-teman, memaafkan. Kalau memaafkan itu emang yang terbaik untuk dia. Kalau dia udah tobat, nyesel, kelihatan nyeselnya, maka maafin. Ketiga adalah kalau emang memaafkan tidak pantas, maka yang ketiga adalah apa? Balas dendam. Kisos. Seseorang giginya ditonjok terus giginya potong. Kisos. Kalau ternyata dia nggak mau dikisos, gimana? Bayar diat. 1 gigi itu kalau nggak salah 5 unta. 1 gigi 5 unta teman-teman. Kalau nggak salah ya. Dulu waktu di Australia, teman Arizal kemaluannya ditendang sama teman Arizal lainnya. Sampai kalau nggak salah entah impoten atau gimana gitu. Kalau ngerusak kemaluan itu, diatnya 100 ekor unta, sama dengan diat pembunuhan. Ada beberapa anggota tubuh yang diatnya itu selevel dengan pembunuhan. Kalau ngebunuh kan 100 ya, ngebunuh 100. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah nggak dibunuh, tapi tangan dipatahin 2, terus mata dibolongin 2, terus anggota lain, itu diatnya bisa berkali lipat pembunuhan itu. Padahal kalau dibunuh langsung cuma 100 kan ya. Tapi kalau misalnya nggak dibunuh tapi tangan dipotongin 2, kaki dipotongin 2, itu diatnya bisa jadi berkali lipat pembunuhan. Serem. Itu ada teman-teman dalam Islam.
Nah, jadi kisos, atau kalau nggak kisos ya bayar diat, yaitu ganti rugi. Nah, kalau seandainya membalas itu tidak memungkinkan, maka doakan keburukan. Doakan keburukan, karena nggak semua orang tuh bisa membalas, terutama kalau yang punya duit, kayak kisah yang pekan lalu. Lo punya duit, lo punya kuasa, itu real banget asli. Setelah ngedengerin kisahnya makin enak aja sama orang tersebut. Karena si orang ini bilangnya sedekah 600 juta, awalnya sedekah. Setelah sedekah kok tiba-tiba malah jadi dimasukin ke hutang gitu. Itu gak boleh. Kalau awal udah niat ngasih sedekah, lalu setelah beberapa tahun ke depannya diungkit, dulu saya ngasih bukan sebagai sedekah, tapi saya minjemin. Itu kan udah rusak banget kalau kayak gitu. Terus ketika kita mau ngedebat juga malah ditindas. Audit yang pekan lalu audit cerita, audit ya, tukang audit uangnya yang udah jujur malah ditindas. Udah, lo punya duit, lo punya kuasa, tapi di akhirat Allah yang maha kuasa yang bisa ngebalas. Orang-orang yang dizolimi di lingkungan itu gak bisa ngapa-ngapain, apalagi kalau dianya udah main duit, nyewa pengacara yang emang bermasalah, secara akhlaknya juga buruk. Mau apa? Orang-orang lemah. Karena kalau misalnya ikut harus debat ke pengadilan, si orang lemahnya harus nyewa pengacara juga, bayarannya habis, nanti gaji setahun tuh bisa habis bayar pengacara. Akhirnya orang-orang yang terzolimi kemarin, buat yang belum ngedenger ceramahnya pekan lalu, silahkan dengerin aja ya. Gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngedoain keburukan. Doain keburukan teman-teman. Dan kalau kalian dizolimi terus kalian ngedoain keburukan, efeknya apa sih ke hati kalian? Plong asli. Kalian lagi ngeliat ada orang zolim ke kalian gak bisa balas, ternyata di depan mata dia kecelakaan. Senang gak kalian? Senang. Jangankan orang yang zalim ke kita lagi ngeliat video di TikTok ada orang main motor yang pakai knalpot yang bising kemudian jatuh, itu kan netizen bahagia, ya nggak sih? Sesuai ekspektasi netizen, ya nggak? Kalau kita ngeliat ada video-video orang koprol, backroll, terus parkour, tapi parkour yang kelihatan banget pamer dan sebagainya, padahal zalim nggak ke kita tuh orang yang parkour? Enggak kan? Tapi ketika dia jatuh puas banget kita, alhamdulillah, ya nggak sih? Apalagi kalau ada orang yang emang zalim ke kita. Maka ketika kita ngedoain itu efeknya plong. Dan itu Allah bolehkan. Dan itu dipraktekkan sendiri oleh Nabi kita SAW. Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Oleh Sa'id bin Zaid. Itu ketika orang-orang zalim kepada beliau-beliau ini, itu didoain kan keburukan dan mati itu orang. Ada yang mati, ada yang jadi sengsara banget hidupnya. Dan itu plong. Dan ini di sini kita ngelihat keadilan Allah, di mana Allah tuh, lihat ya. Tadi kalau ada orang zalim ke kita, poin nomor satunya apa? Kisos. Yakin Allah pasti akan ngebalas. Tapi keyakinan bahwasanya Allah akan membalas itu tidak menjadikan kita jadi nggak boleh balas dendam. Kalau di agama sebelah itu kan ada ayatnya, kalau ada orang nampar kamu di kanan, berikan pipi kirimu. Jadi digaploknya di dua arah. Kalau di Islam enggak. Ketika ada orang zalim ke kita, pertama yakin dulu Allah pasti akan membalas orang yang zalim, yang emang pantas untuk Allah balas. Tapi kemudian kita tetap boleh ngebalas dendam. Dan itulah indahnya Islam, syariat Nabi Muhammad SAW adil teman-teman. Dan ketika kita ngedoain keburukan itu efek terindahnya buat kita adalah plong hati kita ini. Karena kita bisa ngeluarin unek-unek kita kepada Allah. Apakah lebih bagus memaafkan? Situasional. Sekali lagi ingetin ya, memaafkan atau mendoakan keburukan itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya udah sering baik ke Faris, pamer ya Faris. Terus habis itu salah ke Faris, lalu Faris tiba-tiba ngedoain keburukan ke Arizal. Terus setelah mendoakan keburukan ke Arizal ada perasaan gak enak. Itu artinya kemungkinan besar bukan orang yang pantas didoain keburukan. Jadi kalau kalian ngedoain seseorang keburukan, terus habis itu gak nyaman, itu kelihatannya emang gak cocok untuk didoain keburukan. Tapi kalau udah ngedoain keburukan terus plong, itu emang cocok tuh yang kayak gitu, saking besarnya kezaliman dia ke kita. Seperti itu teman-teman ya. Inilah indahnya Islam. Walaupun kita yakin Allah akan membalas keburukan orang yang pantas untuk dibalas, itu akan dibalas dunia akhirat, tapi kita tetap boleh memaafkan, boleh membalas, dan juga boleh mendoakan keburukan kalau kita nggak sanggup membalas.
Inilah kesempurnaan Islam, dan makin kita pelajari poin-poin dalam Islam ini, semakin kita melihat keindahan agama kita ini, teman-teman. Luar biasa. Ya, semoga Allah menjaga kita untuk tetap di atas kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu aja dari Arizal. Pekan depan kita bahas bab yang sangat berat, yaitu bab tentang takdir. Maka untuk pekan depan ingin kalian persiapan mental, psikis, dan fisik agar kalian gak tidur saat ngebahas tentang takdir. Tentunya tetap akan berusaha memudahkan pemahaman, ya. Semoga Allah mudahkan, insya Allah. Oke, ada yang mau nanya dari kalian? Ada 17 menit di sini ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Membalas kejahatan dengan kebaikan tuh gimana? Itu lebih bagus. Itu tentunya lebih bagus. Tapi sekali lagi lihat situasional. Nabi kita SAW itu ketika dizolimi oleh Abu Jahal and the gang, itu kan beliau doa di depan Ka'bah agar Allah menghancurkan fulan sampai 9 orang. Hadis Sahih Bukhari. Tapi ketika Nabi SAW sama orang Arab Badu itu dicekik, teman-teman, sampai leher beliau tuh ada bekasnya, dicekik terus dibilang, "Hai Muhammad, kasih hartamu." Itu Nabi SAW malah senyum. Malah si orang Arab Badu ini dikasih jamuan yang semampu beliau, dengan jamuan yang terbaik, diedukasi dengan cara yang baik, sampai orang Arab Badu ini ngerasa bersalah gitu. Setelah 1 atau 3 harian setelah dizolimi oleh orang Arab Badu ini, Nabi kita SAW dizolimi tapi dibalas dengan kebaikan. Setelah 3 harian kalau nggak salah ya, sholat kan berjamaah di masjid, beres sholat, assalamualaikum, langsung seorang Arab Badu ini teriak, "Ya Allah, sayangi aku, sayangi Muhammad, tapi jangan sayangi selain kami berdua aja ya Allah." Sampai gitu doanya. Coba bayangin orang Arab Badu ini, saking cintanya ke Nabi SAW, doanya kayak gitu, sayangi aku, sayangi beliau, tapi jangan sayangi selain kami berdua. Kan lucu ya, kayak anak kecil banget nih orang Arab Badu. Terus beliau dengan nasihat yang lembut dinasehatin, "Kamu mempersempit sesuatu yang luas." Akhirnya dia rubah, "Ya Allah, sayangi aku, sayangi Muhammad, dan sayangi seluruh alam." Kan itu indah, teman-teman, kasus-kasus yang seperti ini. Jadi kita harus ngelihat dari sisi tegas dan sisi lemah lembut, situasional. Ngedownload game-game bajakan tuh kayak gimana ya hukumnya? Jadi gini, teman-teman ya, ngasih kaidah umum aja. Adapun prakteknya kembalikan ke kalian. Orang-orang kafir harbi itu mereka tidak ada jaminan darah maupun harta dari kita. Artinya yang terjaga dari kita hartanya, darahnya, dan kehormatannya hanyalah orang-orang kafir non-harbi. Orang kafir non-harbi itu ada 3 jenis. Dan menurut sebagian ulama, orang-orang yang tinggal di negeri plus 63 kurang dikit, itu nggak ada orang yang non-harbi. Nggak ada yang non-harbi, artinya semuanya harbi. Karena untuk menjadi non-harbi itu 3 pilihannya. Apa sih harbi? Gini nih, ulang ya, bisi kalian pusing. Kafir harbi artinya kafir yang memerangi Islam dan Islam memerangi mereka. Sehingga orang kafir harbi itu mereka nggak akan terjaga darahnya maupun hartanya dari kita. Sedangkan kalau orang yang non-harbi artinya mereka orang kafir yang gak boleh kita ganggu hartanya, gak boleh kita zolimi hartanya, gak boleh kita ganggu darahnya, artinya gak boleh kita bunuh mereka, gak boleh. Untuk menjadi orang kafir non-harbi, kalau non-harbi berarti dekat sama Islam atau enggak? Dekat ya. Kalau harbi udah itu mah putus. Kalau non-harbi kan dekat dalam artian dengan kaum muslimin itu ya damai gitu. Untuk menjadi orang kafir non-harbi itu ada 3. 1, perjanjian damai untuk tidak saling serang. Oke? Perjanjian damai. 2, kalau nggak ada ikatan perjanjian damai adalah jaminan keamanan yang dijamin oleh seorang mukmin atau suatu negeri. 3, bayar jizyah yang kereknya setahun minimal 1 atau setengah dinar, berarti 2 atau 4 juta ya. Yang kayaknya lebih gede lagi pajaknya. Ya, jadi pajaknya bukan per barang yang dibeli, bukan, tapi emang per jiwa harus bayar seperti itu. Nah,
di negara tertentu, walaupun mayoritasnya Islam, gak ada orang non-muslim yang bayar pajak jizyah. Gak ada orang kafir yang melakukan perjanjian gencatan senjata untuk gak saling perang. Dan gak ada orang kafir yang dapat jaminan, kalaupun ada jaminan keamanan di sebuah negeri, di mana orang-orang kafir tersebut tidak akan berperang dengan kaum muslimin. Masalahnya, mereka hidup tenang dengan kaum muslimin, rukun si rukun, tapi di medsos banyak banget dari mereka yang terang-terangan ngejek-ngejek Islam. Kalau seseorang itu termasuk orang kafir yang 3 tadi, orang yang kafir yang 3 jenis tadi, boleh diperangi nggak? Boleh dibunuh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau mereka walaupun masuk ke salah satu dari 3 poin tadi, tapi mereka melakukan pembatalnya, apa pembatalnya? Ngejek-ngejek Islam. Maka otomatis mereka bukan termasuk yang 3 lagi. Gitu. Ngerti nggak kalian? Maaf kalau bahasanya harus hati-hati di sini ya, karena ini kan pembahasannya bukan pembahasan personal lagi, ini pembahasan ruang lingkup yang gede. Jadi cuma ngebahas secara sisi Islamnya ya, ada pemprakteknya. Kembalikan ke kalian. Nah, siapa gitu orang ulama Indonesia berkata gak ada orang kafir non harbi sekarang di negeri ini, gak ada. Maka tidak ada jaminan, tapi bukan berarti boleh kita asal-asalan bunuh orang ini itu, nggak boleh. Karena mudarat sangat besar, apalagi Nabi SAW dulu Khawarij aja yang boleh dibunuh, beliau bunuh nggak? Enggak. Karena kalau beliau membunuh Khawarij, citra Islam akan sangat tercoreng. Sekarang bayangin kalau kalian ke teman-teman kalian yang non-muslim, kalian zolim, kalian bunuh, kira-kira apa yang kata dunia tentang Islam? Islam bantai banget, Islam bener-bener nggak tahu norma. Nah karena itu jadi harus berhati-hati dalam bersikap ketika kita bernegara. Cuma ngasih hukum secara umum aja. Intinya non harbi gak boleh kita zolimi. Kalau harbi ya harta mereka gak apa-apa. Cuman nanti ada hal yang lebih kompleks lagi. Kalau misalnya game-game yang ada di ada di negeri kita, apakah game-game itu benar-benar full punya non muslim, ataukah ada ya muslim yang ikut andil yang berhak dapat haknya? Maka itu kan akan jadi pembahasan yang rumit ya. Makanya jadi untuk menjauhinya tentu lebih aman. Oke. Wow, ada yang mau nanya dari kalian dulu yang hadir? Utamakan yang hadir dulu. Tentang materi boleh, soalnya kan ini tentang kezoliman jadi lebih luas. Ada? Nggak ada. Bagaimana hukum mengunjungi atau tinggal di negeri kafir tapi kita hidup di daerah mayoritas muslim dan ramah muslim? Ini pertanyaan yang cukup bagus banget sih. Cuman belum bisa ngejawab secara pasti ya. Tapi kalau emang kita tujuannya ke daerah yang mayoritas muslim tersebut karena suatu hajah yang penting, maka jelas itu boleh banget. Seperti contoh aja, ahli hadis terbaik di dunia adanya di mana? Ulama-ulama terbaik di dunia, di negeri terkotor di dunia, Prindavan. Kalian ke India buat apa? Apakah buat nyobain dosa? Makanan ya, makanan. Ada makanan namanya dosa ya. Apakah pengen nyobain makanan-makanan tersebut? Enggak. Kita pengen ke sana, pengen belajar hadis, itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kalau sekedar ingin jalan-jalan, enggak. Saran enggak ya. Apakah boleh saya memiliki pendapat yang berbeda dengan orang tua saya untuk menahan biaya pengeluaran yang belum terlalu urgensi seperti perbaikan gigi? Apakah hal itu tidak menjadikan saya tidak birrul walidain? Kalau itu uang kamu, maka itu hak kamu. Orang tua justru nggak boleh memaksa kamu untuk menggunakan harta kamu yang tidak kamu inginkan. Itu nggak boleh. Apakah benar jika kita memaafkan orang yang zalim ke kita, tapi orang itu belum meminta maaf, maka orang itu tetap akan dipertanggungjawabkan di akhirat? Nah ini dia poin yang tadi kelewat. Teman-teman, kalau kita zalim kepada seseorang, yang paling harus pertama kita lakukan tuh minta maaf atau tobat ke Allah dulu? Minta maaf. Tobat dulu ke Allah. Orang, mungkin ada yang bilang kayak gini, tapi kan Allah nggak akan maafin kalau orangnya nanti belum maafin kita. Gini nih teman-teman. Minta maaf ke orang mukmin itu kalau kita lagi tengkar, itu Nabi SAW ngasih kita waktu untuk berapa hari untuk diam, saling mendiamkan? 3 hari. Dan para ulama bilang 3 hari itu adalah waktu yang diberikan oleh syariat agar kita menyadari kesalahan kita.
introspeksi dulu. Ketika kita nyadar introspeksi, yang paling pertama kita mintai ampunan siapa? Ya Allah dulu. Orang bisa jadi minta maaf ke orang lain tapi basa-basi. Tapi rasa nyesel ke Allah karena udah melanggar aturannya untuk gak nyuri, udah melanggar aturan Allah untuk gak gibah, udah melanggar aturan Allah untuk gak fitnah. Bisa jadi dia gak ada nyesel tuh. Jadi dia minta maaf ke orang lain tuh cuman sekedar ingin hubungannya baik lagi. Tapi rasa nyesel dia kepada Allah karena pelanggaran syariat yang dia lakukan, dia belum nyesel. Dan ini bahaya. Jadi kalau kita zalim ke orang lain tuh yang paling pertama justru tobat dulu ke Allah. Tobat tuh gak harus 5 jam kok. Ya, 5 menit juga bisa. Yaitu misalnya kita udah gibah ke orang lain. Yang pertama kita lakukan, ya Allah aku sadar aku udah gibah. Aku udah melanggar aturanmu ya Allah. Aku nyesel. Orang kayak gini nanti kalau minta maaf kira-kira basa-basi atau tulus? Tulus. Beda dengan orang-orang yang ketika minta maafnya gak ada rasa nyesel ke Allah mah. Cuman sekedar bikin surat pakai tanda tangan materai sambil bikin video permohonan maaf, tapi sebenarnya kelihatan banget dari raut wajahnya gak ada penyesalan. Gak ada penyesalan tuh kalau kitanya emang bener. Tapi kalau kita salah ya kitanya nyesel dong gitu. Bagus banget pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya? Apakah waswas itu merupakan tanda adanya iman dan ciri-ciri kalau kita... Jadi waswas itu dari setan, sedangkan kehati-hatian dari Allah. Bedanya apa sih waswas sama kehati-hatian? Kalau kehati-hatian itu akan membuat kita menjauhi kesalahan dan hati kitanya masih terus tentram mengingat Allah. Kalau waswas itu hati-hati tapi udah stres aja, udah nggak ingat sama Allah lagi. Sebagai contoh ya, ketika kita kencing, ya kita menjaga diri dari percikan. Kan itu berarti kita hati-hati gitu ya. Kalaupun kena percikan kita siram. Habis itu setelah udah dibersihin kita pakai celana dan kita sholat. Dan sholatnya khusyuk banget, enak gitu. Itu namanya kehati-hatian yang bagus itu dari Allah. Adapun waswas, kita kencing. Kita takut kena cipratan. Karena kalau kena cipratan nanti gak sah. Lalu ketika benar kena cipratan kita udah guyur, udah bersih. Lalu kita pakai celana. Lalu kita sholat. Dan pas lagi sholat masih ingat dengan yang tadi pas di WC. Tadi jangan-jangan masih kurang ya disiramnya. Akhirnya sepanjang sholat bukannya khusyuk ingat Allah, malah jadi ngingatnya sama kejadian tadi pas di WC. Ini was-was namanya. Bisa dibedain gak? Kalau kehati-hatian itu dia akan berjuang menjauhi kesalahan tapi hatinya tuh tenang gitu ketika ingat sama Allah. Sedangkan kalau was-was tuh dia awalnya mah niat ngejauhin hal tersebut biar ibadahnya gak ditolak Allah, tapi sepanjang ibadah dia gak ada ingat sama Allah. Yang ada adalah stres mikirin itu. Nah kalau udah sampai ke ini nanti hati-hati bisa sampai OCD, bahaya. Oke. Ada yang menjawab sholatku urusanku dengan Tuhanku, dan dia jarang sholat kecuali sholat Jumat, namun di kehidupan dunianya pekerjaannya lancar. Apakah dia sudah murtad? Kalau sekedar statement sholatku urusanku dengan Tuhanku itu nggak murtad untuk statement itu. Tapi untuk masalah dia nggak sholat kecuali sholat Jumat saja, maka di sini ulama berbeda pendapat. Tapi AA ikut ke pendapat yang murtadnya dia, karena dia nggak sholat. Itu alasan AA memurtadkan dia karena dianya nggak sholat. Yang sholat juga akhlaknya buruk, mending gua nggak usah sholat. Kalau kayak gitu iya, itu statement kekafiran. Karena itu statement menyepelekan syariat kayak gitu, mah nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini setan teh pinter ya, ngebikin orang seakan-akan cuma ada 2 tipe, orang yang sholat akhlaknya buruk dan orang yang nggak sholat akhlaknya baik. Padahal kan masih ada 2 lagi, orang yang nggak sholat akhlaknya buruk dan juga orang yang sholat dan akhlaknya baik. Kok cuma mengkerucutkan jadi 2 doang sih? 4 kan harusnya. Apakah oke. Misal kita bergelut dengan seseorang terus kita melukai atau mencidari orang tersebut dengan parah tapi kita tidak terlalu cedera atau celaka, apakah terkena hukum qisas? Jadi nanti ada kasusnya di mana seseorang itu emang membela diri, adu mulut awalnya, lalu tiba-tiba dia mau nunjuk ke kita. Pada saat itu kita boleh melindungi diri, walaupun dengan pelindungan diri kita otomatis ketika dia terus nonjok kita ada hal yang harus kita lakukan. Apa pertahanan terbaik? Ofensif.
Pertahanan terbaik itu balik mukul. Kalau pertahanannya cuma gini-gini doang, itu bukan pertahanan yang baik, lama-lama sakit. Maka pertahanan yang baik kalau dia mukul kita adalah kita balas sekuat tenaga supaya dia berhenti. Pas kita balas ternyata dia jadi rusak, patah tangannya, maka dalam kondisi itu nanti harus ke hakim. Ya, nanti untuk dinilai situasi kondisinya nanti hakim yang menetapkan. Ya. Kemarin lah dapat chat, kasihan banget ya Allah, dari akhwat SMA negeri di daerah Bandung Selatan. Akhwat ya yang ikut kajian Arizal 6 tahun yang lalu pas ngisi tablik akbar di sana. Nah kemarin ngechat, kasihan banget. Jadi si akhwat ini ibunya psikopat. Dari usia 6 tahun ibunya tuh udah nyiksa si anak ini abis-abisan. Jadi anak ini nggak salah. Kalau ke anak kadang-kadang suka tegas, tapi karena emang salah ya Zaid. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya nggak sering kan ya. Lebih seringnya dimarahin lisan. Tapi kalau mukul kehitung jari banget, artinya jarang banget. Nah kalau ini psikopat tuh jadi ibunya psikopat banget, dimana anak 6 tahun tuh ditonjok mukanya, dipukul pakai frying pan. Frying pan itu tahu kan ya, apa yang buat masak, wajan gitu. Kemudian ditarik rambutnya, diseret ke aspal, wah pokoknya itu tiap hari. Dan ketika lagi sama keluarga besar, Idul Fitri lagi sama keluarga besar, ibunya ngebawa si anak ini, anak perempuan ini dibawa dan udah megang pisau, udah mau digorok lehernya. Nanya ke Ustadz, bagaimana hukumnya seorang anak yang kayak gitu, apakah dia boleh membela dirinya bahkan sampai membunuh ibunya? Maka jawabannya nggak masalah. Nggak masalah. Kalau yang seperti itu, ayah atau ibunya psikopat seperti itu, maka sang anak ini boleh melindungi dirinya, walaupun dengan melindungi dirinya itu sampai mengakibatkan si ibunya jadi terbunuh. Misalnya ibunya ngeluarin pedang gitu ya, ngeluarin pedang. Sebaiknya jangan dibunuh ibunya, tapi kalau ibunya ngeluarin pedang maka potong tangannya. Biar kayak nggak usah nyebut. Nanti bisa jadi maaf nggak mau lanjut, takutnya jadi gibah ya. Kalian pasti udah kepikiran ya dengan nama A ya. Nah, potong tangan ibunya. Tapi ternyata pas dipotong tangan ibunya meninggal. Kalau kayak gitu anaknya nggak dosa. Karena itu melindungi diri. Dan itu ada fatwa ulamanya dari Syekh Shalih Munajjid. Kemarin dikirim linknya sama Ustadz Adni Kurniawan. Dia ngasih tahu dalam kondisi itu nggak apa-apa. Tapi ya sebaiknya jangan sampai dibunuh, cukup dipatahkan aja tangannya, ya pokoknya diituin. Walaupun itu orang tua sendiri, iya. Karena orang tua itu udah bejat, kecuali kalau orang tuanya melaksanakan hukum Allah. Contohnya anaknya nggak sholat, udah diingetin berulang-ulang. Akhirnya si ayah ini ngebunuh anaknya. Ya pada saat itu nggak salah orang tuanya. Tapi itu kalau di negeri Islam ya. Kalau di negeri Indonesia ya itu malah bermasalah banget jadinya. Nggak, itu sekali lagi ini bukan perintah dari Ariza untuk ngelakuin itu loh. Lagian nggak semuanya bisa dilakukan itu. Bahkan kan masih bisa dengan persuasif, dengan lisan. Apalagi orang yang nggak sholat itu kan nggak boleh dibunuh. Nggak boleh langsung dibunuh, harus dipenjara dulu, dinasehatin, suruh taubat, kasih tahu kalau kamu nggak sholat hukumannya bisa dibunuh dalam mazhab Syafi'i. Setelah diingetin 3 hari kalau nggak salah, atau 1 hari ya lupa. Kalau nggak itu baru dieksekusi sama pemerintah, bukan sama kita. Oke, maaf takutnya ngalor ngidul kalau terlalu diperpanjang, udah jam 10 juga. Minta maaf atas kesalahan dalam penyampaian, atas kekurangan AA pingin ada pembahasan tazkiyatun nafs biar hati lebih nyaman lagi, tapi emang kondisi AA bukan mungkin ya, pasti karena banyak dosa. Jadi AA menyampaikannya pun kurang dalam, AA ngerasain hal itu. Tapi kalian banyak-banyak ngedoain Arizal ya. AA bukan berharap doa dari kalian, bukan. Saya ini sebagai penutup ya. Karena ngarepin doa dari orang lain tuh kurang bagus. Ya, karena kita jadi bergantung ke makhluk. AA nggak mengharapkan doa kalian, tapi ada tapinya nih. Kalau kalian ngedoain Arizal biar AA bisa taubatan nasuha dari semua dosa, biar iman Arizal naik, biar AA khusyuk, efeknya apa? Efeknya nanti Arizal bisa ngasih ceramah dengan yang lebih baik, dengan cara yang terbaik. Dan kalau AA ceramah dengan cara yang terbaik, ilmu terbaik, iman terbaik, nanti efeknya juga bakalan balik ke kalian. Jadi kalau kalian ngedoain akan sangat bagus banget efeknya, ya. Dan AA pribadi kalau ngedoain seseorang, AA akan berusaha ngedoain orang tersebut dengan sungguh-sungguh. Makanya jujur aja AA jarang doa. Jangan diikutin ya, AA jarang doa. Kenapa? Karena AA kalau mau doa suka nyari momen yang bisa benar-benar bisa khusyuk. Ya. Karena dengan doanya mungkin sekali 2 kali sehari tapi dalam banget, itu akan lebih berefek daripada doa tanpa
khusyuin. Tapi kalau kalian nggak pernah khusyuk ya jangan juga aja kalian nggak pernah doa sama sekali. Nggak harus ada doa sehari sekali 2 kali kayak, cuman usahain momennya tuh yang benar-benar khusyuk. Kalau emang nggak bisa khusyuk terus ya udahlah, coba doa aja. Yakin Allah akan ngabulin. Terus kitanya berusaha untuk konsen khusyuk saat doa. Udah itu aja ya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu.